Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Rahma dari kelas 10 Jasa Boga SMK Jaya Wisata 2 Jakarta. Di sini saya akan presentasikan hasil rangkuman saya tentang bab nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Pada pembahasan pertama, yaitu ada sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia. Poin pertama yaitu macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu ada 3, yaitu legislatif, kemudian eksekutif, dan federatif. Menurutnya, kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membentuk atau membuat suatu undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga itu adalah kekuasaan federatif yang menurutnya itu adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Nah, kalau menurut Montesquieu sama ada 3 juga, tapi dia tuh legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Nah, legislatifnya itu sama si John Locke itu, artinya kekuasaan untuk membuat atau membentuk suatu undang-undang. Terus kalau yang kekuasaan yang eksekutif itu menurutnya kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian kalau misalkan kekuasaan yudikatifnya adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, sekaligus kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian poin yang kedua adalah konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, konsepnya itu ada 2, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Kalau yang horizontal itu dibagi antar lembaga. Jadi kayak contohnya tuh kayak DPRD, habis itu Pemprov, habis itu Pemda, kayak gitu-gitu. Nah, habis itu kalau misalkan yang secara vertikal itu dibagi antar tingkatannya. Jadi kayak tingkat provinsi, terus kabupaten, terus kota, kayak gitu. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah dan kementerian. Nah, di poin pertama itu ada tugas Kementerian NRI. Nah, dalam sistem presidensial, kedudukan presiden itu sangat tinggi. Dia itu sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, karena demikian seorang presiden itu memiliki banyak wewenang. Contohnya kayak kalau yang sebagai kepala negara, dia itu memegang tingkatan tertinggi dari AD, terus AL dan AU, itu ada di pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau misalkan wewenang sebagai kepala pemerintah, itu contohnya adalah memegang kekuasaan pemerintahan. Itu ada di pasal 4 ayat 11 di UUD 1945. Kemudian poin yang kedua yaitu klasifikasi Kementerian NRI. Nah, kementerian yang disebut secara tegas dalam UUD 1945 itu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, sama Kementerian Pertahanan. Kemudian kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam hal mengurus pemerintah negara. Tuh contohnya ada kayak Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, sama Kementerian Agama. Habis itu ada kayak kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan suatu urusan tertentu dalam pemerintahan
negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di setiap bidangnya. Contohnya itu ada kayak kesekretariatan negara, terus itu BUMN, terus Kementerian Kepariwisataan. Di poin yang ketiga ada lembaga pemerintahan dan kementerian. Contohnya itu yang kayak ANRI, BIG, BPKP, BNPB, dan masih banyak lagi. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, topik yang pertama adalah sistem nilai dalam Pancasila. Pancasila sebagai nilai memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Kemudian poin yang kedua adalah implementasi Pancasila. Nah, aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar pada sila ketuhanan yang Maha Esa, terus kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Kemudian poin yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, untuk sila yang ke-1 itu bisa dinilai seperti menjamin semua penduduk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Kemudian sila yang kedua itu bisa bernilai kayak menjunjung tinggi kemerdekaan karena itu adalah hak segala bangsa dan hal ini bersifat universal. Nah, kalau sila yang ketiga itu bisa diartikan sebagai nasionalisme. Kemudian sila yang keempat itu bisa diartikan seperti perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia terletak pada permusyawaratan rakyatnya. Kemudian yang terakhir, sila kelima bisa diartikan seperti kemakmuran yang merata untuk seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Itu tadi presentasi hasil rangkuman saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.